Hai semuanya, perkenalkan nama aku Yonika Sitohang. Aku dari sekolah SMK Open Batam, jurusan farmasi. Kali ini aku bakalan jelasin ke kalian semua tentang pembuatan dan penggunaan obat kapsul dan juga pulpis. Yuk kita bahas sama-sama. 1. Pulpis. Apa sih pulpis itu, Kak? Pulpis adalah salah satu bentuk sediaan obat tradisional atau farmasi modern yang berupa serbuk kering dan juga halus. Nah, kalian kepo nggak sama cara pembuatannya? Yuk, langsung saja kita bahas. Yuk, ke dalam pembuatan atau prosedurnya, aku bakalan kasih bahan-bahannya. Di sini aku pakai bahan asam salisilat, menthol, dan juga talkum. Ingat guys, bahan-bahan yang di sini itu sudah ada di resep. Jadi mengikuti resep yang tertera. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam cara pembuatannya. 1. Persiapkan alat dan timbang seluruh bahan. 2. Masukkan asam salisilat dan menthol ke dalam lumpang. Teteskan etanol 1-2 tetes, lalu gerus homogen. Terus yang ketiga, masukkan talkum ke dalam lumpang, gerus homogen. Keempat, kita masukkan ke dalam wadah bedak. Dan kelima, tulis etiketnya. Sekarang kita bakalan masuk ke penggunaan dari pulpis. Sebenarnya pulpis itu gunanya apa? Di bagian mana? Dan apa aja? Yuk kita cari tahu. Pulpis dibagi menjadi 4 bagian. 1. Pulpis oral. Pulpis oral biasanya digunakan dengan cara diminum. 2. Pulpis topikal. Biasanya pulpis topikal digunakan untuk kulit atau luka. 3. Pulpis inhalasi. Biasanya pulpis ini digunakan di hidung dan di mulutan untuk pernapasan. Dan keempat, ada pulpis suspensi. Biasanya pulpis ini harus dilarutkan dulu dengan air supaya bisa diminum, seperti digunakan untuk anak-anak. Kapsul. Kapsul adalah sediaan obat yang dibungkus dalam cangkang yang terbuat dari gelatin. Dan di dalamnya berisi serbuk, cairan, atau butiran obat. Sebelum kita masuk ke dalam proses pembuatan atau prosedurnya, aku bakal baca bahan-bahannya. 1. Paracetamol. 2. Dexamethasone. 3. Ada sakarum. Jadi 3 bahan ini yang bakalan kita pakai. Itu mengikuti resep juga ya teman-teman, sesuai resep dan juga sesuai ketentuan. Kita masuk ke dalam proses pembuatan atau prosedurnya. 1. Persiapkan alat dan bahan, lalu timbang sakarum. 2. Masukkan sebagian sakarum ke dalam lumpang atau menutupi pori-pori lumpang. Lalu masukkan dexamethasone, terus gerus homogen. 3. Masukkan paracetamol, lalu gerus homogen. 4. Masukkan sisa sakarum, lalu gerus homogen. 5. Bagi 2 bagian secara kasat mata, 1 bagian 4/10 bungkus. 6. Bungkus dengan perkamen. 7. Masukkan dalam plastik klip dan tulis etiketnya. Itu adalah proses pembuatan dari kapsul. Sekarang kita masuk ke penggunaannya. Bagaimana penggunaannya? Apa saja penggunaan dari kapsul? Dan cara penggunaannya bagaimana? Yuk kita bahas sama-sama. Obat kapsul dibagi menjadi 6 bagian. 1. Untuk mengobati infeksi atau antibiotik. Contohnya pada saluran pernapasan. 2. Untuk mengatasi nyeri atau peradangan. Contohnya untuk nyeri kepala, otot, atau nyeri haid. 3. Untuk masalah pencernaan pada lambung. 4. Suplemen atau vitamin. Contohnya untuk kesehatan jantung dan juga otak. 5. Obat sistem saraf atau
tapi psikolog. Contohnya untuk obat depresi dan obat nyeri kepala. Contohnya adalah obat depresi, obat nyeri saraf, dan epilepsi. Keenam, ada obat hormonal untuk pengaturan siklus menstruasi pada hormon wanita. Itu adalah penggunaan pada kapsul. Karena kalian udah tahu kan cara penggunaan dan pembuatan dari pulpis dan kapsul. Kita bakal akhiri video ini dan sampai jumpa.